Kamu tahu nggak bedanya kamu sama matahari itu apa? Kenapa? Matahari kan panas. Lu mau bilang gue panas? Bukan, kalau matahari itu terbenam di barat, kalau kamu itu terbenam di hati aku. Jago juga ya lu bikin gombal. Ada satu nih yang lu gak bisa. Hah? Apa emangnya? Lu gak bisa menghilang dari pikiran gue. Apa ya? Semoga aja dia nggak susah. Muka lo kenapa kaget begitu? Emang huruf pertamanya apa? D apaan coba? Kalau D domba juga salah. Domba kan lagu zaman gue kecil. Apa ya? Masa DJ sih? Hah? Setengah benar. Berarti ada kelanjutannya tuh. Berarti masih ada kelanjutannya. Iya, Re. DJ apa ya? Kasian banget lo sampai bingung kayak gini. Ya udah deh, gue bakal kasih tahu lo. Seriusan lu mau kasih tahu gue? Iya, gue bakal kasih tahu. Kalau gitu apa? Lo nggak bisa sebut dari kata-kata, ntar gue dihabisin. Iya, kalau lo nggak bisa sebut pakai kata-kata karena takut dihabisin, ya lo pakai gerak-gerik aja. Oke, lihat gue cluenya kayak gini nih. Gini-gini apaan coba? Tuh. Geleng-geleng. Hah, bener, DJ geleng-geleng. Yes, bener. Makasih ya udah bantuin gue. Sama-sama, Re. Oke, kira-kira huruf judul selanjutnya apa ya? Hah? C? Ini mah lagu kesukaan gue. Ciciro-ciro, cicira-cira. Sama orang yang aku suka, kalau dilihat teman-teman aku gimana? Malu dong. Mah, gimana nih nama orang yang aku suka muncul di atas kepala aku? Lagian Ares nggak mungkin mau sama kamu. Kamu nggak lihat penampilan kamu kayak gitu? Ya lagian ke sekolah doang, ngapain cantik-cantik? Ya setidaknya muka kamu jangan burik begitu. Udah amah, aku mau ke sekolah aja. Lihat deh si Rere, masa dia suka sama Ares sih? Nggak ngaca apa dia? Iya udah muka kayak gitu, jelek banget. Kalian ngomongin gue, merasa ya lagian punya muka diurus kek culun begitu. Malu banget semua orang jadi tahu gue suka sama siapa. Pasti bentar lagi Ares tahu deh gue suka sama dia. Atau sekalian aja kali ya gue nyatain perasaan gue. Ares, apa? Kayaknya gue tahu lo mau ngomong apa setelah gue lihat tulisan di atas kepala lo. Aku suka sama kamu, Res. Tapi Kebanyakan filter TikTok pada hilang kayak Baby Mochi sama Mama. Baby Mochinya Macy maksud kalian baby girl. Baby girl mah udah ada guys, udah balik lagi. Sekarang yang belum balik mah tinggal filternya Gepeng sama filter Mama. Aku sekarang konten POV aja udah jarang ada Gepeng guys. Karena Gepengnya sekarang tuh gak bisa gantiin Gepeng yang dulu. Sumpah aku kangen banget kapan ya filter Gepeng kembali. Bahkan filter-filter yang dibikin sama kalian tuh gak ada yang mirip sama Gepeng sebelumnya. Ini juga gak mirip, soalnya muka Gepeng itu matanya gede dan mancung. Sebenarnya ada yang pengen aku kasih tahu ke kamu. Kamu mau kasih tahu apa, Aiden? Aku suka sama kamu, Rere. Kalau emang beneran kamu suka sama aku, kamu harus buktiin sendiri. Gimana caranya? Ya kamu ketemu sama papa aku dong. Ada apa ini? Om, saya mau jadi pacarnya Rere. Kamu mau jadi pacar Rere? Kamu gak lihat Rere ini seorang anak CEO perusahaan. Mending kamu ngaca dulu deh. Tapi apa salahnya, Om? Saya bisa jagain Rere kok. Derajat kamu sama derajat Rere itu berbeda jauh. Kalau kamu mau pacarin anak saya, kamu harus lebih kaya dari saya. Papa, kok papa ngomongnya gitu sih? Gak apa-apa, Re. Aku bakalan buktiin ke bapak kamu kalau misalnya aku bisa lebih dari dia. Mimpi kamu. Kenapa kamu terlihat murung sekali, Nak? Aku habis menyatakan cintaku, mah. Terus apa yang terjadi? Dia nolak kamu. Enggak, dia nggak nolak aku. Dia ngapain sih? Mungkin saja dia sibuk. Gak mungkin Peri, masa sibuk sampai 2 hari gak ngabarin? Aku masih prioritas dia bukan sih? Gimana kalau kamu rasain aja jadi dia? Jadi kamu tahu kan apa yang dia lakukan saja setiap hari? Jadi dia, boleh juga, tapi gimana caranya Pri? Saya akan menukar tubuh kamu dengan tubuh Evan, tapi kalian tidak bisa kembali ke tubuh masing-masing sampai kalian saling bertemu. Aku sama Evan lagi LDR sih, pasti susah banget ketemunya. Cuman gak apa-apa deh, aku pengen ngerasain jadi Evan itu gimana. Baiklah, akan dikabulkan. Yes, akhirnya aku berhasil bertukar tubuh dengan Evan. Kira-kira hari ini dia ngapain aja ya? Loh, kok gue ada di tubuh Rere? Ih,
Gimana dong? Berarti Rere ada di tubuh gue sekarang. Mampus, chat semalam belum gue hapus lagi. Sekolah kita beda-beda ya? Iya Re, kita gak bakalan satu sekolah lagi. Oh gitu. Wah, gue bisa ngatur sekolah lo, Tak. Sekolah Tak mewah atau sederhana? Mewah aja deh biar orang tua lo bangga. Ya ampun Re, lo baik banget. Semoga aja yang udah like dan subscribe punya rumah mewah dan sekolah mewah juga. Aminin dulu. Karena semua orang di sekolah ini takut sama gue, mereka pasti pilih gue sekolah di sekolah yang mewah. Hah? Gue mengatur sekolah Elsa? Sayang banget, padahal gue pengen banget ngatur sekolah Angel yang sombong. Elsa sekolah di sekolah hewan atau tumbuhan? Daripada harus gabung sama hewan, tumbuhan aja deh. Wah, makasih ya Rel, emang orang paling baik. Iya, sekolah tanaman aja bangga. Selanjutnya mengatur sekolah, ya Aiden. Gue kira bakal mengatur sekolah Angel. Aiden sekolah di istana atau di kandang? Kasian banget kalau di kandang, ya istana lah. Lo emang cewek paling baik Re, gak kayak Angel. Makasih Aiden. Wah, akhirnya gue bisa mengatur sekolah Angel. Kira-kira pilihannya apa ya? Ya, aku tidak merasa masuk gudang. Aku merasa ada kejanggalan sehingga aku masuk sendiri ke gudang itu untuk memastikannya. Dan setelah ku buka, ternyata benar saja. Ada seorang perempuan mirip sekali denganku. Bahkan tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya aku menggunakan kacamata sementara dia tidak. Aku bertanya dia siapa dan dia menjawab bahwa kita sudah saling mengenal. Bahkan katanya aku sering mengajaknya untuk berbincang. Jangan-jangan dia, iya, cermin itu. Bagaimana bisa gadis yang ada di dalam cermin itu keluar? Dan dia sekarang mengunciku ke dalam cermin itu. Dan memindahkan cermin itu ke dalam gudang. Kini dia telah menggantikan posisiku, bahkan mamaku sendiri tidak menyadari bahwa dia bukan aku. Bukan hanya di rumah, bahkan di sekolah dia juga menyamar menjadi aku. Ada satu hal yang membuat teman-temanku merasa curiga karena dia tidak menggunakan kacamata. Dia mengaku kepada teman-temanku bahwa matanya telah sembuh. Putar POV lagi. Pertanyaan pertama Kak, biasanya kakak bikin POV itu idenya dari mana? Biasanya aku dapat ide-ide POV itu dari aku nonton Disney ya kan. Habis itu baca novel ataupun nonton film-film lainnya gitu. Pertanyaan kedua, kakak kalau bikin POV dan ngeditnya itu berapa lama kak? Jawabannya adalah kalau misalnya aku bikin POV itu nggak sampai sejam sih. Paling ya ngeteknya kayak sekitar 20 menit. Nanti untuk editnya bisa sampai 1-2 jam tergantung dialog yang ada di POV tersebut. Pertanyaan ketiga, kenapa kakak kalau bikin POV nggak langsung dilanjutin aja? Kenapa harus pakai part? Jawabannya adalah aku belum kepikiran untuk lanjutan ceritanya. Jadi kalau misalnya aku udah kepikiran, baru aku bikin part 2-nya gitu guys. Dan kalau misalnya aku bikin POV itu biasanya malam. Terus nggak ada yang temenin gitu. Kayaknya aku harus cari temen deh di lead match biar ada yang temenin aku buat bikin POV. Tunggu apa lagi guys, langsung aja ke lead match. Karena di sana kalian bisa nemu. Ya mengetahui umur orang lah. Kalau alamat mah tinggal nanya. Soalnya kan sering tuh orang bohongin umur biar kelihatan lebih muda. Pagi, Mah. Pagi sayang. Hah? Jadi umur Mama masih 26 tahun? Kenapa Mama bilang Mama udah 50 tahun? Soalnya mama malu, mama kan melahirkan kamu pas umur 12 tahun. 12 tahun? Berarti masih sekolah dong? Iya, mama dikeluarin dari sekolah jadinya. Mama kan masih muda. Kenapa nggak bikin adik lagi? Aku pengen loh punya adik. Melahirkan tuh gak semudah itu. Gimana kalau kita adopsi adik aja? Adopsi ya? Iya sayang. Oke, yang penting aku punya adik. Pagi, Vel. Hai Re, tumben lu datang pagi. Hah? Kok umur lo udah 17 tahun? Kita kan masih kelas 1 SMA. Gue pernah gak naik kelas 2 tahun dulu. Re, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, tenang aja. Rere, ini nilai rapot kamu. Makasih ya, Pak. Kamu harus lebih giat belajar. Loh, kok saya nggak naik kelas sih, Pak? Karena kamu emang gak pintar, bahkan nilai value lebih tinggi daripada kamu. Terus itu apa? Kaktus aja deh. Hai, Mah. Ini sarapan kamu. Wah, makasih ya, Mah. Aduh, sakit. Tangan kamu. Hah? Apa maksud Mama? Itu di tangan kamu kayak ada duri. Hah? Gak ada apa-apa di tangan aku, Mah. Tunggu. Tadi kamu pilih apa, sayang? Kaktus. Emang kaktus itu apa, Mah? Astaga, itu kan tanaman yang berduri. Berarti mulai hari ini kamu bakalan jadi kaktus. Iya udah kalau gitu aku bakalan pakai sarung tangan hari ini. Hai sayang, Hai. kamu mau gak menikah sama aku? Hah? Jadi hari ini kamu mau melamar aku? Iya sayang, sini tangan kamu aku pakein cincin. Ini Kenapa kamu pakai sarung tangan ya? aku Buka dulu dong sarung tangannya biar aku bisa pakein cincin. Iya, aku bakalan buka sarung tangan ini sekarang. Nah, kalau gini kan baru bisa pakai cincin. Aduh, sakit banget. Kamu sengaja ya mau nyakitin aku? Enggak kok, aku nggak bermaksud buat nyakitin kamu. Di tangan aku nggak ada apa-apa. Kamu aneh, mulai sekarang kita putus. Hah? Ke rumah Mama? Sekarang aja udah di rumah Mama? Bosan banget kalau misalnya harus ke rumah Mama lagi. Ya tolak lah.
Kenapa kamu tolak? Aku maunya ke rumah nenek, Mah. Kan udah berkali-kali mama bilang kamu gak boleh ke rumah nenek. Pokoknya aku mau ke rumah nenek. Gue sekarang tinggal di rumah paman gue. Kalau gue tinggal di rumah sahabat gue. Loh, Rere, kenapa rumah lo kosong? Gue belum pilih rumah nih. Pantas aja alamat rumah di rapot lo kosong. Padahal semua wajib punya rumah. Alamat rumah di rapot gue kosong. Iya. Hah? Semoga aja hari ini gue dapet rumah nenek. Hah? Rumah Tasya? Tasya kan musuh terbesar gue. Ya udahlah Re, daripada lo gak punya rumah. Yang ada, kalau gue tinggal di rumah Tasya, dia bisa-bisa nyontek gue mulu. Ya tolak lah. Coba aja ada pilihan rumah nenek. Hah? Itu kenapa dihabisin kayak gitu ya? Soalnya dia nggak punya rumah.